Oke, berarti setuju ya guys kalau kita bakal muncak besok pagi ke Merbabu? Tanya Dio meyakinkan. Setuju, jawaban kompak kami sambil tertawa renyah. Tanpa tahu ada misteri apa di puncak Merbabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Wafi IP yang berjudul Di Balik Indahnya Gunung Merbabu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 6 orang mahasiswa sedang asik berkumpul di kontrakan, tepatnya di kontrakan Dinda. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan hukum di sebuah universitas. Dia punya 5 teman yang dibilang cukup dekat karena sama-sama kuliah di jurusan hukum. Nama temanya adalah Putri, Siska dan 3 lagi adalah laki-laki yaitu Dio, Bowo dan Purnomo. Di antara mereka saling melengkapi. Dinda adalah seorang anak ustadz terpandang di kampungnya, pintar mengaji dan religius. Dan yang lain seperti pada umumnya anak muda mereka berasal dari kota dan yang paling menarik adalah Purnomo. Dia adalah seseorang yang banyak sekali pantangan di hidupnya karena berasal dari keluarga yang punya pengetahuan klinik. Konon katanya simbahnya bisa mengobati berbagai macam penyakit hanya dengan terapi air putih disertai doa. Di balik perbedaan kami saling melengkapi. Siang itu kami mulai punya rencana untuk mengisi kekosongan karena kampus sedang libur 1 minggu. Bowo mengawali obrolan kami. Guys, gimana kalau kita liburan nih mumpung libur kampus seminggu nih bro? Lumayan bisa fresh gitu setelah banyak-banyak ngerjain tugas, ucap Bowo bertanya setuju. Tapi di mana ya kira biar gak bosen, ada unsur alam dan yang pasti gak ngebosenin. Sahut Putri. Gimana kalau kita ke bioskop? Ucap Siska dengan mata berbinar dan tersenyum. Kami semua kaget dan melongo atas jawaban Siska, bisa-bisanya dia berpikir ke bioskop. Ih, Siska, mana ada unsur alamnya kalau di bioskop? Ucap Putri. Kan bisa gitu pas pemutaran film Hollywood yang nampilin lumba-lumba atau King Kong, sanggah Siska. Dan kami tambah dibuat melongo olehnya. Dan aku hanya bisa geleng-geleng kepala saja mendengarnya sambil menahan tawa karena muka Putri sudah mulai merah akibat kesal dengan Siska. Udah nih cewek-cewek debat aja terus. Dimana ya bagusnya Pur? Biasanya lo punya ide yang cemerlang? Sahut Dio, dia bertanya kepada Purnomo sambil menoleh padanya. Purnomo yang sedang makan kacang polong dalam toples berhenti makan sejenak. Ya tinggal lo pada mau kemana? Gue setuju sih sama pendapat Putri, kita liburan yang ada unsur alamnya. Sahut Purnomo. Gimana kalau ke pantai? Sahut Bowo yang baru berbicara, bosen pantai terus? Ucap Putri cemberut. Terus lo mau kemana Put? Ke kebun binatang mau ketemu kawan lo? Sahut Bowo sambil tertawa. Refleks Putri melempar bantal ke muka Bowo. Bowo, apa sih gak lucu? Ucap Putri dengan kesal. Gimana kalau kita muncak ke gunung? Sahut Dio menengahi Putri dan Bowo. Setuju. Kita kan belum pernah muncak ya. Cuma Purnomo sama Elo aja yang sering muncak, kayaknya seru, bisa camping, bisa bareng-bareng. Ucapku yang baru berbicara di tengah habis keributan teman-teman rempongku. Kayaknya seru deh, ucap Siska. Iya, gue juga pengen muncak. Biasanya gue cuman mandangin foto Dio sama Pur doang. Sahut Putri dengan penuh semangat. Gimana Pur? Ucap Dio. Gue sih ngikut aja, tapi naik gunung juga kan gak semudah yang dibayangkan. Apalagi cewek-cewek berat lo. Sahut Pur dengan cepat. Gimana Weo, lu setuju nggak? Tanya Dio. Gue ngikut aja, tapi jujur gue belum pernah muncak sebelumnya. Kalian yang udah sering harus kasih kita arahan biar gak susah pas mendaki. Bowo menjawab sambil fokus pada game di HP-nya. Kita muncak ajak si Trisno ya Pur. Dia pengalaman banget. Bisalah ngurusin cewek-cewek, jawab Dio. Ya udah, lu WA dulu si Trisno. Kapan waktu yang tepat? Kayaknya sih dia mau, secara dia cinta banget kalau daki gunung. Sahut Pur santai tetap ambil makan kacang polong di toples. Oke, gue WA dulu, ucap Dio. Sahut Pur. Beberapa saat kemudian Trisno bales. Mau katanya kapan kita berangkat muncak? Ucap Dio bertanya kepada kami. Besok pagi aja gimana? Kayaknya cuacanya pas banget, masih cerah. Kalau ditunda takutnya cuaca berubah dan libur kuliah kan seminggu doang. Sahutku. Bener, lebih cepat lebih baik.
Sahut Putri dengan mata berbinar karena sedari tadi dia cemberut. Trisno wea lagi kita mau muncak kemana guys? Ucap Dio lagi. Merbabu aja kali ya. Kita lewat jalur slow yang biasa dipakai pemula karena cewek-cewek belum pernah daki. Sahut Pur. Iya setuju deket juga kan kita kesana. Cocoklah buat pemula. Sahut Dio. Nih si Trisno udah gue wea dan dia setuju banget. Karena cewek-cewek nggak kesusahan saat muncak karena kan daki di Merbabu jalur slow cukup mudah buat pemula. Sambung Dio lagi. Terus peralatan muncak gimana? Kayak tenda dan lain-lain, sahut Siska. Ah lu bercanda terus Siska. Dio ama si Pur kan rajanya daki gunung pasti banyaklah peralatannya. Apalagi si Trisno juga ikut pasti dia ada? Ucap Bowo terkekeh mendengar jawaban Siska yang random. Iya oke, berarti cewek-cewek tinggal bawa bahan makanan aja ya guys? Sahut Putri. Iya Put, jangan lupa banyakin mie instan karena bisa mengganjal perut juga pas nggak ada nasi. Kopi banyakin sahut Dio. Oke siap bos. Ucap Dinda Siska dan Putri secara bersamaan. Oke berarti setuju ya guys kalau kita bakal muncak besok pagi ke Merbabu? Tanya Dio meyakinkan. Setuju jawaban kompak kami sambil tertawa renyah. Tanpa tahu ada misteri apa di puncak Merbabu. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore para pria segera pulang ke kos masing-masing untuk menyiapkan peralatan besok yang akan dibawa. Sedangkan kami para wanita pun sama segera OTW swalayan untuk berbelanja bekal besok untuk muncak. Kami sangat semangat dan kebetulan kos cewek-cewek bersebelahan jadi kami tak perlu saling mengantar. Merbabu, tunggu kedatanganku, ucap Putri dengan mata berbinar. Senangnya yang mau muncak, ucap Dinda menyahut. Iya dong baru sekali, moga gak ada halangan dan kita semakin solid jadi bestie. Sahut Putri. Amin. Aku dan Siska mengaminkan secara bersamaan. Sekarang kita tidur guys buat persiapan besok yuk. Biar besok badan kita fit, ucap Siska. Oke yuk, ucap Putri dan kami masuk kamar kos masing-masing. Menutup pintu dan kami pun tertidur masing-masing dengan mimpi masing-masing. Yang jelas besok adalah pengalaman pertama kami para cewek untuk muncak dan kami sangat bersemangat. Nih guys makan dulu. Jawab Bowo diam berikan 6 buah nasi bungkus kepada kami karena yang satu untuknya sendiri. Bowo pengertian banget sih, ucap Siska sambil tertawa dan mencubit pipi Bowo dengan gemas. Ih sakit tau, ucap Bowo kesal sambil melepaskan tangan Siska dari pipinya. Udah ayo makan dan lanjut perjalanan, ucap Pur yang bijak menengahi Bowo dan Siska. Dan kami pun menikmati makanan dengan diam, karena jujur saja kami sedang lapar. Beberapa saat kemudian kami sudah selesai makan, memesan Grab menuju Gunung Merbabu. Tidak terasa sudah siang, sampailah kami di pos selamat datang di Gunung Merbabu. Kami melewati pendakian bagian Selo, tepatnya di Desa Tarubatang, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Dan kami disambut penunggu base camp. Selamat datang mas-mas dan mbak-mbaknya, ucap petugas ramah. Iya pak, ucap kami ramah secara bersamaan. Ingat ya mbak-mbak dan masnya, naik gunung harus disertai doa, kondisi badan fit dan jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Jaga ucapan-ucapan saat mendaki, agar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, ujar Pak Penunggu Basecamp Gunung Merbabu mengingatkan. Iya Pak, jawab kami kompak. Siang itu kami pun menapaki Gunung Merbabu dengan semangat, dengan bernyanyi dan bersenda gurau senang rasanya.